Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, kami dari tim Al-Faza Universitas Islam Lamongan yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, yaitu Fani Puspitasari sebagai ketua. Saya Dela Septiarianti sebagai anggota. Saya Faiko Kotrunada sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan proposal yang telah kami ajukan dengan judul Tapis Bonek, tas pinggang infus bentuk boneka kumulatif sebagai penampung alat pemasangan infus dan mengurangi dampak hospitalisasi bagi pasien anak dengan kategori komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Baik Bapak dan Ibu Dewan Juri, seperti yang kita ketahui bahwa sakit sendiri itu merupakan hal yang ditakutkan oleh semua orang, terutama bagi balita dan juga anak-anak. Dengan terjadinya perubahan lingkungan yang terjadi pada fisik seorang anak, membuat anak itu merasa jenuh dan juga bosan. Maka dari itu diperlukan adanya alternatif untuk membuat anak itu tidak merasa jenuh dan juga tidak merasa takut saat akan dilakukan tindakan oleh perawat dan juga dokter. Untuk pemasangan infus sendiri itu merupakan hal yang juga ditakutkan oleh balita dan juga anak-anak. Oleh karena itu, di sini kami melakukan inovasi dan juga alternatif, yaitu tapis bonek tas pinggang infus bentuk boneka kumulatif, yang mana tas pinggang infus ini bisa bermanfaat untuk tenaga medis agar bisa melakukan tindakan dan pasien anak tidak merasa takut saat akan dilakukan tindakan oleh perawat. Adanya inovasi ini juga diharapkan dapat bisa berkontribusi dalam infrastruktur berkelanjutan dalam membentuk presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Untuk tujuan dari tapis bonek ini sendiri itu yaitu agar tenaga medis itu lebih mudah dalam melakukan tindakan dan juga agar para pasien anak tidak takut saat bertemu atau dilakukan tindakan oleh perawat maupun dokter. Dari definisi masalah dan isu utama yang menjadi solusi yang sedang terjadi di rumah sakit pada pasien anak dan balita adalah ketakutan terhadap alat medis yang dibawa oleh perawat. Menurut anak-anak dan balita, perawat dan dokter merupakan hal yang sangat menakutkan. Maka dari itu kami menciptakan sebuah produk yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi penggunanya. Manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh tenaga medis, tapi juga dapat dirasakan pada pasien anak, karena rasa takut dan rasa cemas terhadap alat medis dapat berkurang. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk meminimalisir terjadinya hospitalisasi pada anak. Untuk analisis peluang dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu 1 dari segi produk, 2 dari segi konsumen, 3 dari segi target pasar. Kemudian TRL sendiri merupakan metode pengukuran sistematis yang dapat digunakan untuk menilai ketepatan dan kesiapan suatu teknologi. Permasalahan pada produk dapat terselesaikan dengan satu tahap, yaitu penilaian objektif menggunakan TRL, agar kita dapat mengetahui apakah produk tersebut sudah siap atau belum untuk dikomersialkan. Dari riset beberapa rumah sakit, kami masih banyak menjumpai bahwa banyak tenaga medis yang mengalami kesulitan dalam melakukan penanganan pada pasien balita maupun anak-anak. Karena mereka merasa ketakutan ketika saat tenaga medis membawa troli peralatan infus. Oleh karena itu, muncullah inovasi baru dari kami, yaitu tapis bonek ini. Produk ini lebih efisien dan menghemat waktu dalam melakukan penanganan pada pasien tersebut, sehingga juga berdampak positif pada pasien tidak mengalami rasa ketakutan maupun trauma. Dalam sebuah perusahaan diperlukan orientasi, yaitu untuk menunjang keberlanjutan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi kekuatan dan kelemahan, sehingga diperlukan lanskap kompetitif untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa produk tersebut sangat layak digunakan
dan juga memberikan layanan yang lebih baik terhadap konsumen sehingga menjadikan citra baru tersendiri untuk perusahaan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari tim kami. Bila ada salah mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.